Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat sore semuanya. Terima kasih saya kembali ke kampung halaman saya di Santo Laurentius ini. Saya diminta untuk sharing berdasarkan pengalaman saya mendampingi keluarga, berdasarkan pengalaman saya bekerja juga bersama anak-anak. Apa yang bisa saya rasakan, saya alami dalam hidup perkawinan. Tadi dikatakan 4L, lu lagi gitu ya. Tapi saya lebih melihat relasi yang mulai lelah, lesu, lemes gara-gara elu. Kenapa ini muncul? Karena dalam perkawinan makin lama kita makin mudah menyalahkan pasangan, menyalahkan situasi. Jadi kita makin melihat bahwa saya tidak bahagia karena ini semua. Bukan karena saya memang tidak mau memilih hidup bahagia. Jadi saya ingat ada seorang ibu, saya tanyakan kepada ibu itu, Bu, selama hidup perkawinan sudah sampai 30 tahun, apakah Bapak membahagiakan Ibu atau tidak? Dan ibu itu berkata, tidak, dan tidak perlu. Loh kenapa? Bukan tugas Bapak membahagiakan saya. Bahagia atau tidak itu tugas saya. Itu pilihan saya, itu kemauan saya. Jadi kalau tugas saya pun membahagiakan Bapak, capek dan gak pernah nyambung. Apalagi laki-laki dan perempuan, dua pola pikir yang tidak pernah akan bisa saling mengerti total. Kalau laki-laki dengan laki-laki gancang nyambungnya. Lihat saja kalau laki-laki kumpul, gak banyak kata-kata cici. Namanya gimana? Dari tengok. Jadi kata-katanya simple, tidak banyak. Itu laki-laki. Kecuali kalau sudah banyak minuman, wah gandeng gitu dirinya. Tapi di situ sudah bukan dirinya sendiri, roh gitu yang muncul. Tapi kalau minum, kalau perempuan gak dikasih minuman itu kayak orang mabok gitu. Semua diomongin gitu. Ini bisa kasih diskon bagus banget. Masa ya? Itu kamu di roll di mana ini bagus? Berapa lama ini? Saya sudah 3 abad di roll. Jadi hal-hal kecil pun bisa dibicarakan oleh kaum wanita. Kaum pria minim untuk mengungkapkan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sudah 20 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun, ketemunya dia lagi, akhirnya cuma dia kalau ngomong ujungnya ujungnya malah marah, ujungnya malah konflik. Udah, diam lebih baik. Kalau tidak salah para pastor sudah hening. Di gereja sudah hening. Udah anggaplah rumah kita sebagai gereja yang kedua. Masuk ke rumah hening. Bukan seperti itu. Maka Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita harus menyadari bahwa di dalam sebuah perkawinan sudah kering karena apa? Banyak harapan yang tidak terpenuhi di dalam perkawinan. Banyak keinginan yang nggak bisa disampaikan kepada pasangan. Bahkan banyak perasaan negatif, marah, jengkel, kesel, cuma dipendem terus. Saya belum bisa ngomong gitu. Dan kalau ngomong pun akhirnya suami akan berkata, nanti. Saya mau ngomong, ya saya sedang sibuk tugas dulu, ini banyak kerjaan, nanti. Tapi saya nanti, butuh tas baru nggak? Oh ya sudahlah. Jadi perhatikan
banyak sekali anger inside yang tidak pernah bisa lepas. Maka apa? Akhirnya banyak masalah yang tak terselesaikan. Dan juga akhirnya menimbulkan apa? Kekerasan hati dan ketidakmuliaan. Itulah akibatnya relasi bukan menciptakan jembatan, tetapi menciptakan blok tembok. Males ngomong lagi dengan kamu. Dan ingat, energi ngomong itu tidak bisa ditunda gitu ya, karena udah meluap gitu ya. Udah bisa ngomong gitu. Nanti gitu ya. Setelah Anda siap, Anda ngomong dong. Guys, jadi. Tanya tadi ngomong, gak jadi. Lupain aja. Udah hilang. Lalu suami dikatakan, ya sudah. Ya, take it easy. Take it easy, but it's actually that's the big problem. Karena apa? Ini mau diungkapkan, ini mau dilepaskan. Ada yang apa yang ada di dalam batin ini. Inilah akibatnya kalau Yesus berkata, ditanya tentang apa? Ditanya tentang perceraian. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Markus? Datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus, belum, itu ada tangan-tangan yang bandel di atasnya. Dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi Yesus mengatakan jelas, ketegaran hatimu. Jadi lawan dari kasih itu bukan tidak mengasihi. Lawan dari kasih adalah tidak peduli, tegar hati. Mane arek nanaon oge pek kurang cicing wae. Nah, itu dia. Jadi bahkan ada orang-orang berkata, beberapa istri mengatakan, Romo, kalau di rumah dia suami saya, di luar nggak tahu, milik Tuhan Allah. Sudah biarkan saja apa yang mau dia lakukan, saya mah tutup mata, udahlah. Itu ketegaran hati. Itu ketegaran hati. Ketegaran hati adalah sesuatu yang tidak mau tahu lagi tentang orang yang dicintainya. Sesuatu yang tidak mau diketahui lagi. Maka di biara pun kami selalu dibiasakan untuk apa? Bicara. Saya mau pergi bicara. Maka menyedihkan. Kadang-kadang ada tragedi. Memang kita harus sadar ya bahwa komunitas para imam pun seringkali tidak sempurna. Tidak mau tahu satu sama lain. Dan beberapa imam meninggal ketahuan setelah beberapa hari. Saking tidak mau, dalam tanda petik, jarang ngomongnya gitu ya. Pada saat gak ada makan, oh jangan-jangan dia sedang puasa. 2 hari puasa deh, 10 hari pae. Jadi perhatikan, ini ketidakpedulian. Merasa sesuatu tidak butuh untuk tahu, tidak butuh untuk tahu. Bahkan kadang-kadang apalagi
Kata istri pun berkata, kalau tahu pun menyakitkan Pak Pastor. Kalau tahu pun membuat saya jengkel kok. Kalau tahu pun membuat hati saya tercabik-cabik kok. Jadi lebih baik apa Bu? Tidak tahu. Nah, ini. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Karena sekali lagi relasi sudah tidak ada. Cinta sudah tidak ada. Yang ada adalah apa? Kewajiban untuk berdua saja. Nah, ini menyedihkan. Menyedihkan. Jadi kita akhirnya berdua karena apa? Wajib. Nah, iya, wajib. Gak ada pilihan. Gereja mengatakan kawin sekali, unitas dan indissolubilitas, tak terceraikan, satu untuk selama-lamanya. Jadi di sini akhirnya apa? Akhirnya tadi istilahnya, sudahlah jalan gini-gini aja. Akhirnya apa pula? Asik masing-masing. Suaminya asik ngurusin hobinya, istri pun asik ngurusin hobinya. Jalan sendiri-sendiri. Lu jangan kepoh dengan yang saya lakukan. Lu juga jangan kepoh. Oke, kita aman. Itu ya. Akhirnya walaupun dia menikah, hidup bersama, tetapi sudah tidak ada sengat-sengatnya lagi. Maka tadi toh waktu Intan mengatakan, ayo kita peluk. Yang hangat, pandang pasanganmu. Itulah seminar hampir menuju sebuah kematian. Jadi kita sudah apa? Sudah merasa bahwa perkawinan ini sesuatu yang akhirnya menjadi sebuah keharusan. Harusnya gini ya, sudahlah kita lakukan saja. Maka di situ kita aneh, tidak aneh kalau Anda akan mengalami sebuah perjalanan perkawinan yang berat. Kenapa berat? Karena tadi Anda sendirian menjalaninya. Nah, ketegaran hati ini, kalau kita mau lihat dalam Amoris Laetitia, dokumen oleh Bapak Paus Fransiskus yang Altriker 239 mengatakan, ada suami istri yang kurang dewasa karena luka-luka batin yang dialaminya saat ia masih muda juga terjadi dalam perjalanan perkawinan. Jadi orang masuk ke dalam perkawinan tidak otomatis langsung pinter relasinya. Tidak otomatis langsung bisa. Enggak. Semua mulai menyesuaikan. Tadinya Anda tidur sendirian, sekarang berdua. Ke kiri nyenggol, ke kanan ngegubrak. Saya sudah biasa tidur sendirian. Suatu hari saya ditemani oleh keponakan saya tidur. Jam 2 saya goyang ke kiri, tiba-tiba saya menyentuh, orang kaget langsung, saya Kak. Keponakan saya sedang bertidur. Jadi saya tidak terbiasa. Karena apa? Karena sebuah cara hidup, kebiasaan ini sudah tertanam lama. Ini sama dengan perkawinan. Saya sudah terbiasa hidup sendiri-sendiri, sekarang harus berdua. Saya kalau mau beli sesuatu tidak pernah memikirkan pasangan. Tapi kalau Anda mau beli sesuatu harus memikirkan pasangan. Anda sudah menabung, aduh motor sudah mulai jelek, aduh saya mau nabung, ini mimpi saya, nabung, tiba-tiba istri, Pak, tagihan belum dibayar Pak. Bukan kemarin udah dikasih, kepake. Beli apa? Itu ada yang nawarin tas dan diskon. Jadi kepake beli apa? Tas.
Terus sekarang dibayar untuk listrik. Jadi aku gak jadi lagi beli motor. Apa-apa, motor nggak ada apa-apanya, nggak ada harganya. Ya, betapa seringkali apa yang saya suka pasti seringkali tidak disukai oleh pasangan saya. Dan apa yang disukai oleh pasangan saya belum tentu berkenan di hati saya. Pernah seorang suami berkata, "Mam, kita ganti yuk TV di rumah kita." Enggak, mahal dan TV, cukup TV kecil ini cukup. Kamu kan sering nonton drama Korea, Mam, jadi nanti lebih menarik. Enggak, aku mah cukup nonton di handphone, nggak perlu pakai TV gede. Tapi suaminya tuh kekeh ya, kekeh. Lalu suatu hari ngajak istri dan anak-anaknya, "Yuk kita ke mall." Pas ke mall, istrinya disuruh jalan-jalan dengan anaknya. "Kamu jalan-jalan dengan mama sana." "Gak apa-apa, kemana?" "Aku mau lihat-lihat sebentar, lihat-lihat doang." Dia pergi ke toko elektronik. Kebetulan ada 50% off. Lalu belinya cicilan 0%. Dibelilah TV itu. Dia sudah bilang, "Gue mau beli TV ini." Sudah saya pikirkan, sudah saya bayangkan, ingin banget. Lalu setelah pulang, jalan, pas yuk kita ke mobil, "Yuk, tar dulu aku mau ngambil barang." "Apaan?" "Ini barang tadi di TV ini satpam." Dia lihatin TV. "Beli TV? Lu gak mau ngomong?" "Ya udah mau." Wah, langsung diceramahin itu. Dia mengatakan, "Romo, litani itu kan ada berhenti." Ini kan istriku dari ngedorong itu sampai satpam ngedorong, saya dimarahin sama. Dan istri itu kalau marah kan nggak pernah tahu timingnya ya. Tahu suaminya sedang di samping saya, dimarahin sampai satpamnya Romo cekikikan. Terus saya tanya, "Kenapa Bapak ketawa?" "Sama dengan saya, Pak." "Kenapa Bapak?" "Saya juga siul di pemajikan." Itu dari sana sampai rumah pun dia masih marah, Pak. "Saya mau masang TV." "Ma, tolongin dong kabelnya begini." "Enggak, sendirian aja. Siapa suruh Mam beli TV? Saya kan gak setuju." "Ya udah, kerjain Bapak sendiri." Saudaraku, si bapaknya tetap cuek pasang. 2 minggu kemudian, malam hari si bapaknya tuh terbangun jam 11 mau kencing. Lihat istrinya nggak ada, kemana? Dia keluar, istrinya sedang nonton drama di TV-nya. Lalu suaminya, "Dulu TV-ku saya." Katanya nggak suka. Bagus. Bagus juga ya Pak ya. Lihat saudara-saudaraku, jadi apa yang terjadi bahwa memang di dalam perjalanan perkawinan bukan sebuah perjalanan yang otomatis kita bisa saling mengejas begitu saja. Ada luka-luka yang sering kali tanpa sadar dimiliki oleh pasangan. Apa itu luka? Luka adalah pengalaman-pengalaman pahit yang mempengaruhi saya dalam berelasi. Entah dengan diri sendiri, entah dengan orang lain, atau dengan Tuhan. Maka pengalaman pahit ini kalau tidak diolah akan membusukkan hati kita. Membuat pengalaman pahit itu kalau tidak dibereskan, membuat saya akhirnya menjadi pribadi yang tidak mau peduli. Ini luka. Dan luka itu terjadi sejak kita di keluarga sampai di perkawinan pun berjalan luka ini. Bukan berhenti. Ada seorang bapak yang terbentuk di dalam keluarganya. Jadi sejak dia kecil, dia melihat sosok papanya pekerja keras. Kerja. Sampai bapaknya itu mengindoktrinasi anaknya dengan mengatakan kepada anak laki-lakinya, "Kamu kalau nanti kawin,
jangan menyengsarakan istri anak-anak kamu. Lu harus kerja. Cari uang, itu tugas laki-laki. Dan apa yang terjadi, ini menjadi pola di dalam pikiran dia. Sehingga akhirnya pada saat setelah dia menikah, dia menjadi bekerja, kerja. Sampai akhirnya, he has no time with his family. Sampai anak-anaknya ngomong, aku gak pernah main dengan papa. Aku kok gak pernah ngobrolnya seperti teman-teman yang lain cerita jalan-jalan dengan papahnya, main dengan papahnya. Aku gak pernah tuh main dengan papaku. Kenapa sampai seperti itu? Karena pengalaman luka dia, bagaimana dia dibentuk, dan akhirnya dia pun akan menjadi orang tua yang seperti itu secara otomatis. Jadi luka itu kalau tidak disadari menjadi pribadi yang otomatis kita. Lihat saja cara marah kita. Saya cara marahnya sejak kecil, kalau ditekan oleh ayah, cicing. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau saya marah kepada adik saya, dan kebetulan ada di sini, saya tendang si Har gitu. Karena saya lebih besar dari si Har waktu itu. Tapi sekarang saya tidak berani tendang si Har, sudah ada pelindungnya, istrinya. Jadi saya pun maaf, saya boleh jujur, setelah saya menjadi imam pun seperti itu. Kalau saya pimpinan yang marah pada saya, Uskup Anton pernah menegur saya diam, walaupun dia kecil. Yang bukan jatuh loh, gitu. Tapi dia uskup, dia marah saya. Baik Monsignor, jangan gitu. Baik Monsignor, walaupun bilang, mulai Monsignor parah. Itu pola saya waktu saya kecil seperti itu, dimarahin dia. Tapi beda marahnya saya pada saat saya marah dengan pegawai. Karena apa? I have power. You get what I mean? Jadi perhatikan, ini pola yang tidak disadari. Karena sejak kecil, ayah pun demikian. Di kantor ditekan. Karena beliau bawahan, bukan komandan. Di rumah, beliau komandan. Prajuritnya siapa? Eko, nomor 1. Dan Eko yang harus menghadap duluan. Ini nggak beres siapa? Eko bal, kampleng gitu. Eko datang siap, beres. Ya itu pola dari sebuah tekanan. Maka menyedihkan sekali kalau kita tidak sadar. Kalau dua-duanya bekerja suami istri, di mana pada saat baterainya mulai menipis pulang ke rumah, iya kan? Pada saat Anda bekerja, baterai Anda fully charge. Pulang ke rumah udah inginnya istirahat, ngelihat ya ampun istri yang lancai. Tidak menarik untuk dilihat. Oh di sana sih, daster soe, ingusan, lipstiknya sudah blower ke sana kayak vampir dari fantasi. Aduh Tuhan, dengan ketemu kuntilanak. Makin marah, makin jengkel, makin kecewa. Ketemu anak yang harusnya belajar, dia malah enak-enakan, langsung meledak. Lihat, meledak. Ini pola luka yang tidak terolah. Di sini pentingnya saya menyadari saya dibentuk seperti apa. Lalu dalam perkawinan ini saya sadar apa sih yang membuat saya tanpa sadar seringkali kata-kata saya juga menyakitkan. Kan ada orang yang suami-suami, ada orang tipe-tipe suami yang jarang ngomong.
Tetapi sekalinya ngomong singkat, padat, menyakitkan. Komentar semua itu kadang-kadang menyakitkan. Ini jelek, ini jelek banget. Ini waktu beli mah bagusnya, ini ada waktu beli mah dimanekuin, manekuin mah rapi, mami, ya Allah. Pasti gitu, macet. Anak di mana dari anak itu gitu, ayo puisi mah hijau. Yang disalahkan ini jahitannya nggak beres. Lain lemaknya udah disalahkan gitu ya. Jahitannya yang beres. Jadi ini pola yang harus saya sadari, dan Bapak Paulus pun akhirnya mengingatkan dalam Amoris Laetitia bahwa kita memperlakukan relasi afektif seperti kita memperlakukan materi dan lingkungan. Semuanya bisa dibuang. Setiap orang memakai lalu membuang, mengambil lalu merusak, memanfaatkan, memeras sampai tetes terakhir, lalu goodbye. Selamat tinggal. Jadi seolah-olah relasi dengan istri pun kayak gitu. Saya sudah dipakai, dia sudah saya nikmatin, sudah cukup Tuhan. Maka saya tinggal novena, Tuhan panggilan. Sudah cukup saya Tuhan. Thank you Tuhan. Istrinya cuma mendengar, dia duluan saja Tuhan. Tidak ada gunanya ya Tuhan. Anak-anak butuh saya, bukan butuh bapaknya Tuhan. Ambil dia Tuhan. Jadi ini lihat, relasi yang akhirnya seperti ini memperhatikan apa? Bahwa saya memperlakukan pasangan seperti sebuah barang. Dan ini pun membahayakan. Bapak Paulus mengatakan, kalau barang akhirnya saya menuntut bahwa pasangan saya itu harus nuntut tingkatnya kualitas tinggi. Bapak-bapak ingatlah, istri Anda mau ke salon 7 kali juga sehari, keluarnya kil-kil, malah beak duit dah. Mau ke salon, cukup, Bapak menerima apa adanya. Kita hidup hemat saja yuk. Sekali 300.000. Nah, yang berikutnya Amoris Laetitia mengingatkan menarik. Pada zaman ini pun banyak sekali perjalanan perkawinan yang gampang sekali menghentikan relasi. Emosional. Sedih sekali saya mendengarnya. Saya pun seringkali prihatin. Baru diberkati, persiapannya bagus, upacaranya indah, baru 2-3 tahun sudah datang kepada pastor, sudah nggak tahan pastor, mau saya balikin saja pastor ke orang tuanya. Dan orang tua itu masih nerima. Ya pasti gak enak saya. Tapi kamu tidak tanggung jawab gitu saya. Jadi bukan masalahnya dia masih menerima atau tidak. Masalahnya setelah diberikan dia dan kita berkomitmen, kita harus bertanggung jawab. Dan ini yang seringkali terlalu mudah. Kenapa sampai seperti ini? Mohon maaf. Saya melihat bahwa kualitas orang-orang dahulu dengan orang-orang yang muda sekarang tuh beda. Dulu tuh tangguh. Kenapa? Karena biasanya keluarga itu merintis usahanya dari teboga sampai akhirnya teboga nanau. Jadi memang merintisnya dari kecil, besar. Akhirnya apa? Tahu, kuat. Ini duaan. Ini hasil kita. Rumah sejelek apapun ini tetap hasil kita. Wow banget. Nah yang sekarang beda. Maka mohon maaf,
Saya juga selalu mengatakan, tolong Bapak Ibu renungkan kembali deh. Karena ada Bapak Ibu yang punya pikiran begini, Pastor, saya punya anak, saya siapkan rumah untuk anak-anak, saya siapkan usaha untuk anak-anak, biar nanti nggak susah, nggak nyusahin mereka. Pikiran orang tuanya baik, sangat baik banget. Tapi apa? Membuat anak tidak kuat. Maka tidak aneh kalau berbisnis sedikit, buka kafe. Kan sedang ramai toh. Orang Bandung kan ramenya cuma kayak Pepsi dan Coca-Cola. Biar rame nanti buka. Karek sebulan, 2 bulan ditinggalkan. 2 bulan langsung rupanya bisnisnya diganggu orang, dibukuli orang. Padahal sudah diberkati oleh 3 uskup. Rupanya akhirnya harus kita tutup juga ya. Lihat, tidak tangguh. Jadi diberi kesulitan sedikit pun, it easy to quit. Sedih. Terlalu mudah untuk melarikan diri. Terlalu mudah untuk mengatakan, gak bisa, gak mungkin. Tapi tidak punya tough kemauan untuk lawan terus. Saya ingat sekali, saya mau jadi pastor juga diragukan pertama-tama oleh siapa? Ayah saya. Gak mungkin kamu jadi romo, bodoh. Saya lawan dan terus belajar, akhirnya tetap bodoh. Tapi saya tetap belajar dan menunjukkan saya mau. Dan saya masuk seminari menengah berpeyudan. Pastor di sana pun sama ngomongnya dengan ayah saudaraku. Kok kamu bodoh ya? Kamu dulu diterima tes. Waktu itu kok yang diterima berapa? 92. Ya, kamu nomor berapa? 92. Lalu pastornya lihat file. Oh, kamu itu sebetulnya nggak diterima kok. Jadi ada anak yang membatalkan, kamu naik. Haleluya, puji Tuhan. Itu karya Tuhan, saudara-saudara. Kamu tegek. Jadi seringkali ketangguhan ini tidak akan terjadi kalau semuanya sudah tersedia. Gak perlu repot toh. Nah, ini pun terbentuk dari apa? Sebuah pola hidup dari peristiwa-peristiwa kehidupan. Maka kalau Bapak Paus mengatakan bahwa dunia sekarang lebih banyak orang yang menghentikan relasi karena tadi kurang tangguh. Yang lain, suami istri sulit berkembang dalam hal kasih karena budaya modern diwarnai pornografi, pendewaan tubuh dan kenikmatan. Berapa banyak bapak-bapak yang masih nonton film video porno? Tidak di sini tidak. Di sini mungkin pemain apa? Untuk diri sendiri, hanya konsumsi diri sendiri. Jadi, anak Intan pergi rupanya. Sudah di luar usia dia. Tahu diri dia. Jadi perhatikan, akhirnya konsumsi yang memperlihatkan seksualitas pornografi akhirnya melihat seksualitas semata-mata demi kenikmatan. Maka kalau saya berhubungan seksual, saya harus nikmat. Tidak pernah berpikir bagaimana saya membuat dia nikmat. Maka tidak aneh juga di dalam hubungan seksualitas, saya juga kadang, maaf ya saya tahu bukan dari pengalaman, dari pendengaran. Kira itu.
Ada beberapa yang mengatakan bahwa semuanya diam. Salah. Seksualitas itu harus dilakukan dengan berbicara. Mengatakan apa yang membuat saya nikmat. Kok baru sadar ibu ya? Oh gitu toh. Jadi cuma diam, tiba-tiba yang satunya sudah nikmat, yang lain ya cari. Karet oke on. Ya udah off. Akhirnya apa yang terjadi? Masturbasi. Jadi masturbasi. Sering muncul masturbasi beberapa wanita pria karena apa? Karena seksualitas tidak dilakukan secara dewasa. Kebetulan 2 bulan ke depan atau bulan depan ya, saya mau berbicara tentang seksualitas ini yang asuti. Bagaimana seks yang indah. Tentunya bukan dari saya yang ngomong seks yang indahnya bagaimana. Saya hanya memperlihatkan seks dari kacamata seorang imam yang hanya bisa membayar dengan penuh kepedihan. Jadi, oh jangan mengatakan kasihan. Saya jadi minder. Jadi lihat di sini, kalau pornografi didewakan, akhirnya jangan sampai pasangan saya hanya dimanfaatkan untuk saya senang saja. Tapi saya tidak pernah berpikir, Mah, apa yang membuat kamu senang? Apa yang membuat kamu bahagia? Saya menarik kemarin mendengarkan sebuah seri. Saya baru tahu loh bahwa kalau Anda mau berhubungan seksual, tolong dong, spray itu harus rapi. Jangan spray acak-acakan, celana dalam, bau berambang, terus nafsu, etama, seksualitas bawahan gitu. Tapi bagaimana semua ditata atau dengan parfum, dengan yang menarik rapi, pakai daster yang bagus, memikat, menantikan, tiba-tiba suami datang malah mau sayur. Istri langsung ngomong, dasar kampret. Kawin yang bekas imam teh pas kieu. Nyambung. Jadi seksualitas adalah demi sebuah ungkapan kasih. Ini yang diangkat. Karena tuntutan sosial dan ekonomi pun kadang-kadang membuat para anggota keluarga tidak akrab, tidak kurang berkomunikasi, sehingga keluarga tidak menjadi tempat pendidikan yang baik bagi anak-anak. Kita sadar kalau dua-duanya bekerja, nanti saya akan berbicara juga salah satu pembahasannya. Dua-dua bekerja, akhirnya intensitas dan kualitas perjumpaan dengan anak-anak berkurang. Kita tidak bisa menemani mereka. Dan bahkan seringkali kita tidak tahu perkembangan hidup anak-anak kita. Apa yang anak-anak kita tonton, apalagi kan anak-anak kita pakai handphone sendiri, tablet sendiri, diberi pulsa lagi. Apakah Anda melakukan pengecekan atau tidak? Anda jangan mengatakan, hak anak-anak, gak bisa anak-anak di-los kayak gitu. Anak-anak pada saat di-los, habis mereka. Tidak terbentuk, liar akhirnya. Maka saya masih ingat sekali kasus waktu saya sebelum meninggalkan Pratista. Saya harus menangani seorang anak SD kelas 5 yang menyodomi temannya. Kelas 5 SD. Waktu saya tanya kenapa dia terjadi seperti itu, nonton. Dia ingin coba. Dan triknya untuk menarik temannya betul-betul pintar. Kasih mainan. Yuk jalan ke rumah dia yang kosong karena papa mamanya tidak ada.
Dan dia tahu merangkai semua yang dilakukan seperti yang dia tonton dari yang dia dapatkan. Karena itu bisa terjadi tanpa pendampingan dari orang tua. Orang tua tidak mau melihat apa sih yang anak tonton, apa sih yang anak lihat. Bahkan juga tontonlah sama-sama, nikmatin, ajak bicarakan. Biasanya kan topik dari tontonan anak-anak kan beda toh. Anak-anak sekarang sedang juga masih tentang anime Jepang loh. Nah itu tokoh-tokoh mereka kalau kita ajak bicarakan, akhirnya apa? Menimbulkan sebuah komunikasi, relasi dengan anak. Jadi kita jangan hanya cuma lihat, oh masih nonton, oh aman, oh nggak ada yang telanjangnya. No, saya juga harus mengerti tokoh-tokoh siapa yang ada di situ. Sehingga pada saat tertentu saya bisa mudah membangun komunikasi dengan menceritakan, dengan bertanya tokoh yang ada di dalam film yang dia sukai. Akhirnya anak ini akan senang cerita. That is pintu untuk memasuki anak. Itu pintu untuk berrelasi dengan anak. Nah sekarang mari kita memahami konflik suami istri. Ada survei memperlihatkan bahwa apa yang menyebabkan munculnya konflik di dalam relasi suami istri, ekonomi itu cuma 29%, lain-lain itu cuma 11%, faktor anak itu 11% juga, faktor orang ketiga 11%, dan faktor terbesar adalah apa? Pribadi pasangan. Pribadi pasangan yang seperti apa? Justru faktor terbesar dari konflik antara suami istri adalah pribadi pasangan yang berubah. Yang tadinya menarik kok menjadi menjengkelkan. Tadinya nggak banyak ngomong kok jadi cerewet. Yang tadinya banyak ngomong kok diam saja tidak peduli. Yang tadinya begitu care, wah Romo waktu pacaran sampai saya bukan hanya saya diantar jemput, papa mama juga diantar jemput sama dia. Egan, pacarmu supir Grab, sekolah. Setelah menikah Romo, itu bohlam konslet nggak diganti-ganti udah sebulan. Sampai akhirnya saya yang harus naik ke atas ganti bohlam. Dan suami saya dari bawah berkata, terus. Nanti jatuh saya gimana Pak? Ya biarin aja ke bawah ini dan ke atas. Kita ngajar pisah. Jadi saudara lihat, ini perubahan yang terjadi dalam pribadi. Dan kalau Anda tanya, kenapa dia berubah? Kenapa pasangan saya berubah? Nah itu dia, karena pasangannya. Jadi tidak mungkin dia berubah begitu saja berubah. Kalau begitu saja berubah, hello. Jadi kenapa dia jadi seperti itu? Karena Anda seperti ini. Nah, jadi ini menjadi sebuah apa? Aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi. Dia tumbuh menjadi pribadi yang mungkin saya nggak pernah mau ngomong lagi. Karena apa? Karena saya tidak pernah diberi kesempatan ngomong. Maka akhirnya lebih baik saya diam saja. Ini aksi reaksi dalam sebuah relasi yang menyebabkan pribadi yang hidup dengan saya berubah karakternya. Sebetulnya tidak, secara pribadi, dasar pribadinya tidak, tetapi akhirnya dia untuk menyelamatkan relasi supaya nggak ribut, kan itu lebih entengnya kan supaya nggak ribut, sudahlah mendingan kayak gini aja. Padahal itu kata-kata yang seolah-olah menyelamatkan, bukan.
itu Anda sedang menyimpan bom waktu. Jadi kata-kata supaya nggak ribut ini adalah kata-kata supaya saya sedang menyimpan bom waktu. Suatu saat meledak. Maka kalau dalam istilah Yesus dalam peristiwa anggur Kana, mereka kehabisan anggur, kehabisan kehangatan cinta. Nah ini yang lain-lain, perkawinan campur, beda suku, campur ini maksudnya lah bukan laki perempuan ya, kan memang perkawinan harus campur. Perkawinan campur itu beda gereja, beda agama, beda suku, beda jenjang pendidikan, pihak ketiga itu mertua, ipar, TTM, Will dan Pil. Nah sekarang mari kita lihat, ada 5 faktor yang kita coba untuk perhatikan. Bagaimana di dalam sebuah perkawinan ada sebuah pemahaman yang tidak pas tentang cinta, tentang keuangan, tentang keluarga besar, tentang perbedaan iman pula. Lihat tentang pemahaman cinta. Berapa persen yang melihat apa itu cinta? Jadi kalau orang itu mengatakan aku cinta padamu, artinya apa? Aku ingin memilikimu, aku ingin melindungimu, aku akan di sampingmu. Presentasi yang besar mengatakan 26% harapan dan kenyataannya 32%. Itu kalau saya berkata aku cinta padamu, itu berarti aku memilikimu. Jadi kalau tadi mengatakan kita I love you, aku memilikimu. So macem-macem lirik ae diracun sabetik-betik. Jadi ini istilahnya kalau aku ingin memilikimu, bukan aku ingin berkorban untukmu, bahkan aku ingin melayanimu. Dan cinta pun berarti apa? Pengorbanan, pelayanan, perlindungan, perhatian. Lihat di sini bahwa rupanya hampir 50% lebih cinta itu diartikan sebagai apa? Perhatian dan kasih sayang. Tidak dilihat lebih kepada pelayanan, melindungi, bahkan malu-malu hubungan seksual. Seolah-olah hubungan seksual itu di luar dari kasih sayang. Salah. Bahwa hubungan seksual itu adalah ungkapan tertinggi dari kasih sayang. Maka lihat di sini kalau cinta hanya dilihat sebagai perhatian dan kasih sayang doang, yang lebih banyak menekan melihat presentasinya, akhirnya betul-betul bahwa kalau saya cinta tuh dia harus selalu ada untuk saya. Kalau demikian yang ditafsirkan dengan cinta, akhirnya lihat fenomena semacam ini kita bisa lihat cinta yang egois, bukan cinta yang altruis. Cinta yang akhirnya ukurannya siapa? Saya. Jadi saya itu akan berpikir saya dicintai, saya disayang oleh pasangan saya selama saya dibahagiakan oleh dia. Itu. Jadi ini ukurannya. Pada saat dia tidak membahagiakan saya, dia di luar harapan saya, tidak sesuai dengan ekspektasi saya, berarti dia tidak mencintai saya. Saya tuh inginnya, kadang-kadang kita juga kayak gitu tuh kalau ke gereja, lihat suami istri yang lain, aduh mending mesra pegangan, salam damai, pelukan, ciuman, ayo suami saya meninggalin cuci. Karasa saya pegangan kasur ujung satpam. Jadi kita pun tidak pernah bisa kok saya juga ingin tuh seperti dia gitu. Ingin merasakan seperti dia juga.
Dan juga kalau saya lihat di apa namanya, kalau setelah perkawinan itu ada apa? Resepsi, ada resepsi, pesta-pesta, di pesta-pesta kan. Di pesta-pesta kan ada suami istri juga yang sering kali bajunya akur, batiknya sama. Mungkin kan kalau beli sama kan lebih murah kalau dapat diskon. Pakai sama, kan seperti asrama juga wah, brosuran, brosuran gitu, grosiran gitu. Lalu sama, wah semuanya sama. Lalu mau ngantri makanan juga sama, bareng-bareng terus. Istrinya kemana, suaminya juga kemana. Tapi ada juga yang suami istri dari awal resepsi sampai pulang beda kemana-mana, bolak-balik gitu ya. Mau bertemu juga, nanti kan jadi yuk. Lalu ada orang yang tentu memang ini tipenya kayak gitu, atau tipenya memang tipenya sama-sama. Ada juga suami diem, istrinya yang ngantriin, selalu bawa pulang. Wow, suami tidak, makasih Ma. Wah, makasih. Tapi itu istri yang amat sangat menjaga suaminya. Babi oke pasti lemakan. Dilu ciki wungkul itu. Kieu wungkul geus cici. Gas. Cukup. Jadi perhatikan bahwa setiap pola-pola dari kebersamaan pasutri bisa kita memperlihatkan apakah itu cinta yang altruis atau cinta yang demi diri sendiri. Maka sebagian orang mencintai dengan cinta yang kadang-kadang mementingkan dirinya sendiri, mudah berteriak. Bahkan kalau berbeda pun akhirnya berteriak, menangis, memaki, sangat kekanak-kanakan. Bahkan kalau dia sedang konflik pun bisa ngomongnya pedes banget, menyakitkan banget gitu. Jadi abusing verbalnya tingkat tinggi, tingkat dewa bisa. Kenapa sampai seperti ini? Sekali lagi bisa terjadi, ini adalah pola dari kehidupan. Bisa terjadi dia belum mengolah perasaan dia, konflik batin dia, sehingga setiap ada celah, kan ingat toh, kalau kemarahan itu ditumpuk kan seperti balon. Balon itu kalau ditekan ke bawah terus menerus oleh tangan kita masukin ke air ya, lalu balon itu ditekan ke bawah, apa yang terjadi dengan balon itu? Balon itu selalu punya daya ingin keluar. Nah, sama, marah itu pun, kecewa Jacob pada saat ditekan selalu ingin cari kesempatan untuk keluar. Pada saat ada kesempatan langsung ngomongnya itu tadi menyakitkan, langsung komentarnya pedas, langsung diem, langsung bisa dia teriak, langsung dia bisa menangis, dia bisa marah-marah. Maka ada suami-suami yang ngomong, istri saya nggak jelas, bisa sok teriak-teriak sorangan pasti. Terus bapak bilang, tinggalkan. Istri pada saat teriak-teriak ditinggalkan, apakah merasa tuntas atau belum? Belum puas. Dan saya ingin teriak-teriak kayak kamu. Si pada kamu kenapa malah ini sih pada kamu? Mimi dengan pembantu aja biar saya wakilkan dan udah saya bayar. Ada ikut suaminya. Gak bisa, tidak bisa. Jadi jangan pikir bahwa itu semua sudah terreleasing, belum. Karena objek yang harus dia sasaran harus tepat. Dan siapa sasarannya? Dia yang di sebelah Anda ini sekarang ini. Jadi di sini kita harus sadar bahwa saya harus refleksi, saya harus renungan. Apakah saya menjadi pribadi yang sudah matang atau belum? Dan lihat tentang keuangan, siapa pencari nafkah? Hampir di keluarga modern 50% berdua mencari nafkah. Apa akibatnya? Akibatnya banyak sekali suami istri yang rela berpisah jarak jauh. Saya
sangat tidak setuju. Kalau pacaran LDR, oke pacaran. Tapi kalau sudah menikah LDR, ngawur kamu. Kalau sudah menikah, nggak bisa LDR lagi. Harus mengusahakan untuk selalu berada bersama. Karena kalau sudah LDR, apa akhirnya? Ingat, manusia itu kan punya kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan untuk disayang, kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk dibuat aman, nyaman. Dari siapa kalau bukan dari pasangannya? Maka kebutuhan ini kalau tidak terrealisasi dan tidak didapatkan, dia akhirnya akan mencari pelampiasan ke hal yang lain. Syukur-syukur kalau pelampiasannya positif. Lah kalau pelampiasannya yang tak terkontrol dengan hal-hal yang akhirnya merusak rumah tangga, habis akhirnya keluarga Anda. Jadi pertemuan dengan pasangan, dengan anak pun amat sangat terbatas sekali. Itu tentang keuangan. Keluarga besar. Lihat, kita punya mertua. Memang ini realitas yang harus diterima. Karena perkawinan Asia itu bukan hanya perkawinan antara A dan B. Ya, si engkongnya, si empeknya, si uncurnya, AA, teteh, segala di bawah. Semua saudara ipar. Bahkan seringkali kalau ada yang dari kampung ke kota, saudara iparnya juga ikutan. Ngikut ke keluarga dia. Jadi keluarga itu jadi rame, heboh kayak pasar malam. Apakah ini akan merusak relasi keluarga? Ya, selama tidak dibicarakan. Akhirnya bisa merusak apa? Intimitas. Akhirnya Anda pun tidak punya waktu di kamar sendiri gitu. Tiba-tiba mau melakukan hubungan yang sangat private. Ada keponakan Anda muncul, Mama, Om, sedang apa Om dengan Tante? Ya udah, jangan pernah ditembak. Jadi perhatikan bahwa relasi keluarga besar pun di dalam dunia Asia amat sangat menentukan. Bagaimana harus dibicarakan. Mertua tinggal serumah dengan mertua, kalau tidak kasihan. Lalu sekarang masalahnya ini yang seringkali banyak sekali saya hadapi dalam konsultasi. Anak bungsu selalu ke bawah dengan orang tuanya, apalagi anak bungsunya perempuan, mama papanya ngikut di bawah. Lalu akhirnya apa? Kalau sakit ya harus membereskan. Kakak-kakak yang lain tenang-tenang saja. Ma, nginep ma kesana, nggak enak, senang di sini aja. Aduh, mau diusir mertua sorangan. Bisa perang Ukraina Soviet dengan suami dan atau pasangan saya. Lihat, hal ini kalau sekali lagi tidak dibicarakan, bukan menjadi hal yang mudah. Kemarin saya juga mau menikahkan seorang anak. Pernikahannya terlambat, sudah laki-lakinya sudah 30 something, perempuannya juga sudah beda 13 tahun dengan perempuannya. Yang laki-lakinya sudah dewasa sekali, menikah tua. Dan saya waktu selidiki kenapa menikah tua, dia sangat sayang dengan ibunya. Dia menunggu ibunya. Setelah ibunya meninggal, dia rawat ibunya baik-baik. Dan dia pacaran akhirnya, mau menikah. Saya langsung tanya, nanti kamu tinggal dengan siapa? Saya dengan istri saya Mas. Mama, dia tinggal sendirian Mas. Tega kamu? Kamu selama ini yang merawat Mama adalah kamu. Kamu tega? Enggak sih Mas. Terus nanti gimana? Ya saya akan kadang-kadang melong. Nah, udah ngomong gak dengan calon istri? Belum. Pastilah dia mah ngerti. Pret.
jangan main pastilah dia mengerti. Kita seringkali main apa? Robos. Gak diajak ngomong pasangan, langsung berpikir pastilah istri saya mah baik-baik ini. Tiba-tiba pada saat sering kesana ke mamanya, kamu ngapain? Ke mama. Emang dosa? Enggak dosa sih, cuma nggak benar. Kenapa? Tidak benarnya karena tidak berbicara, tidak berdiskusi dahulu. Ini belum menjadi kesepakatan bersama. Kak, di sini pun sama. Bagaimana kita juga harus sadar diri, campur tangan mertua. Ini sering kali merepotkan untuk pasangan. Beberapa di sini sudah menjadi mertua. Tolong jangan jadi mertua kepo. Jadi kalau anak-anak Anda mau kawin, ringankan. Anda punya anak laki-laki, kan sekarang kan anak tuh hemat tuh, yang punya anak 1 atau 2, lalu anaknya mau kawin, lalu dititipin ke istri anaknya. Nah, jangan lupa ya, anak mama itu pagi-pagi selalu minum susu, diblenderin dengan jus buahnya, dicampur dengan apa? Dengan pisang dan pepaya. Pisangnya harus setengah matang ya, jangan matang lagi dia mencet. Ayo si mantu mah, ya mah, di depan mertuanya, di depan suami, lihat mertua mama lu. Kamu dengar? Enggak. Dengar nggak? Boro-boro, lu buat sendiri ya mau buat kayak gitu. Ngapain? Gua bukan pembantu lu. Jadi lihat di sini, semuanya kalau sudah tidak ada pembicaraan, akhirnya akan memperuncing sebuah relasi, membuat permasalahan makin memberatkan. Apalagi tadi hal-hal lain, karakter pasangan yang berbeda, rendah diri suami. Karena apa? Istri bekerja, pendidikan, karirnya lebih tinggi, lebih maju. Bahkan maaf, beberapa suami seolah-olah benar, Romo, saya mah nggak baik bagaimana. Istri kerja, saya ngomong, mah kamu kerja itu uang kamu, nggak perlu dipakai untuk rumah tangga. Semua rumah tangga dari kerja saya. Hai istrinya enggak, aku dikituin kan, wow, kebet. Senang bisa, betul. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Si suaminya ini kena tagihan, salah perhitungan. Lalu dia pas uangnya pas-pasan, sama istri ngomong, Pak, kita belum bayar untuk uang sekolah. Aduh, gitu. Saya baru bayaran, nanti tanggal sekian, kamu punya uang nggak? Ada. Tolong dong tutupin, ini kan uang saya. Alah, pinjam, enggak. Anda tahu tuh kalau wanita sangat hemat dengan keuangan untuk orang lain, tidak untuk dirinya sendiri. Akhirnya menjadi bumerang. Karena istrinya dibegitukan seolah-olah itu hak kamu, uang kamu, dan akhirnya ini manajemen keuangan yang salah. Karena apa yang didapatkan istri dan didapatkan suami harus menjadi milik bersama. Bukannya kamu menata uang kamu dan saya menata uang sendiri, kita jalan sama-sama, kalau kita butuh kita ambil. No, not like that. Berikutnya, akhirnya saya boleh mengatakan, lihat, I always thought love was saved like a heart. But it's actually saved like a cross. Jadi kita berpikir bahwa perkawinan itu kadang-kadang begitu indah, sebuah hati. Valentine, every day is Valentine. But yang benar adalah every day is a cross. Apakah demikian? Kita ingin mendengarkan sharing dahulu. Sebelum saya masuk ke tahap kedua, saya punya pasangan yang akan bersharing tentang apa? Tentang alotnya hidup perkawinan. Tetapi bukan
nanti tidak mungkin membangun sebuah perkawinan yang hangat. Nanti sesi kedua saya akan berbicara tentang apa? Bagaimana kita membangun tapal batas. Harus ada batasan. Batasan itu, karena kalau tidak dibatas kita main, udahlah, lu dewasa, gua juga dewasa, pikir sendiri-sendirilah. Kebablasan. Contoh kebablasan yang sering aneh-aneh. Reuni tiap bulan. Aneh toh ya. Reuni kok tiap bulan. Udah gitu yang hadir cuma 2-an. Itu malah reuni ada bohong-bohongan. Dengan alasan mah reuni. Dihadiri oleh apa? Si tak deui. Saya nanti kabogoran baheula. Maka saudaraku yang terkasih, tapal batas merangkai batas-batas mana sampai mana kita boleh bersama-sama dan boleh dia pergi tanpa sepengetahuan saya. Nanti saya akan bicarakan, tapi sekarang mari kita mendengarkan dahulu sharing dari pasangan suami istri Timi dan Fili. Tepuk tangan untuk Bapak Timi dan Ibu Fili yang akan men-sharingkan kepada kita perjalanan perkawinan mereka berdua. Pak Timi dan Ibu Fili, silakan. Saya tetap berdiri saja supaya amplop saya lebih besar dari Bapak ini. Selamat sore Pak Timi, Bu Fili. Selamat sore. Kita beri tepuk tangan untuk kedua-dua. Terima kasih sudah bisa hadir di tengah-tengah kami dan men-sharingkan pengalaman perkawinan. Tolong sharingkan tentang pasangan Anda, perkawinan Anda, lalu tolong sharingkan tadi. Masalah terbesar adalah apa? Kepribadian yang berubah. Bukan akhirnya ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya, gitu ya. Tetapi kepribadian yang akhirnya mengganggu dalam relasi saya. Saya persilahkan Bapak Timi dulu atau Ibu Fili, silakan. Hoptimpa alayum gambreng. Ya, Bapak dulu. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya Timi. Kami ini sudah menikah 18 tahun. Sebelumnya kami pacaran 9 tahun. Teman dari SMP, SMA, terus kuliah juga bareng. Ya tadi sebenarnya saya udah nggak tahu lagi apa mau di-sharing Romo, karena sebuah masalahnya kayak mau udah disebut gitu loh di situ. Jadi saya ingat waktu saya masih sekolah dulu, cita-cita saya kayaknya udah tercapai kalau 3 hal ini udah tercapai gitu. Nomor 1 punya pacar gitu. Nomor 2 terus kerja, nomor 3 kawin. Jadi kalau 3 ini udah tercapai, kayaknya hidup ini udah lengkap gitu, jadi udah finish. Belakangan saya baru belajar mungkin karena saya terlalu banyak nonton film Disney gitu ya. Kalau film Disney kan endingnya selalu happy ending, menikah gitu ya. Jadi pernikahan itu adalah solusi dari semua masalah gitu. Nah tapi ternyata saya belajar waktu saya menikah tuh masalah baru mulai. Jadi waktu saya menikah itu walaupun saya udah kenal istri saya 9 tahun gitu, 10 tahun pacaran 9 tahun. Ya tahun pertama itu ya isinya ya ribut gitu ya. Bahkan honeymoon juga berantem dulu gitu. Udah lagi honeymoon juga berantem gitu dengan masalah-masalah yang super sepele lah, urusan makanan. Saya doyannya ini karena kami sesudah mulai menikah saya baru sadar banget bahwa waktu pacaran tuh kayaknya kami berdua nih sama banget. Wah hobinya sama banget ya, sama-sama suka kalau minumnya teh botol gitu ya, terus kalau nggak suka sama-sama nonton film ginian gitu, terus misalnya suka ke museum, suka apa, pokoknya kayaknya sama semua. Tapi begitu kawin, itu saya baru sadar gitu bahwa ternyata ini nggak ada mirip-miripnya sama sekali gitu ya, beda banget gitu. Hilang semua kesamaan. Hilang semua. Bahkan udah sampai tahun ke-10 itu saya baru mulai sadar gitu, apa waktu itu saya tuh salah pilih gitu ya. Kayaknya soalnya beda banget karakter wanita yang saya bayangkan nih nggak kayak begini kayaknya gitu ya. Tadi benar pastor, mungkin karena saya juga
banyak dulu dekatnya sama mama semua gitu, jadi saya bayangkan ya punya istri itu ya karakternya mirip kayak si mama gitu ya, yang harus begini, yang pokoknya kalau si papa pergi juga disiapin barang-barangnya gitu, dirapihin baju semua, kalau pulang juga disiapin minum, disiapin apa gitu. Nah ini kita balikan semua gitu. Dan istri saya nanti punya versinya sendiri kenapa dia lakukan itu gitu ya, bukan kesalahan gitu. Tapi ya 10 tahun itu jadinya ya begitu masuk tahun ke-10 bukannya saya ketemu bahwa itu udah bisa terima gitu ya, tapi saya terima, saya pendem gitu, saya pendem aja, ya udahlah. Emang kalau udah beda ya udah beda gitu, tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah punya anak 2, orang juga udah tahu udah lama couple yang sangat sweet dari SMA gitu, kalau sampai pisah kayaknya malu gitu, nggak ada di Seluruh Bandung tahu. seluruh Bandung. Terus juga di keluarga kami juga keluarga besar nggak ada ceritaan yang pernah cerai gitu, jadi kayaknya ini bisa bikin aib keluarga, jadi berusaha bertahan ya bertahan, jalanin terus aja gitu. Walaupun ketidakcocokan itu akhirnya bikin perang dingin di rumah pastor, gitu ya, di rumah. Jadi apapun yang saya lakukan gitu, kayaknya semua serba salah, disalahin gitu. Dan apapun yang istri saya lakukan juga buat saya salah terus gitu. Pokoknya nggak pernah ketemu deh, nggak nyaman. Saking nyamannya juga kayaknya nggak punya teman di rumah gitu, nggak bisa cerita. Kayaknya saya lebih bisa cerita sama istri orang dibanding sama istri saya. Gitu, jadi ya banyak masalahnya gitu. Nah, kalau Vini gimana Phil, kamu? Ini saya harus ada pembelaan ya. Pertahanan. Harus lebih berkubu-kubu, berjuang. Kalau dari posisi saya, begitu kita menikah gitu ya, bedanya itu kalau waktu pacaran fokusnya dia itu cuma sama saya, Ya. gitu kan, perhatiin kalau misalnya kuliah juga nanti telepon udah makan belum, udah apa. Nah begitu kita menikah, apalagi udah saya ingat punya anak kedua, itu udah gak ada tuh pertanyaan, udah makan belum, udah. Yang ditanya pasti anak-anak, gitu kan. Pulang kerja dia sampai rumah nggak nanya hari ini ngapain, gitu enggak. Langsung mandi, duduk di depan TV, pegang handphone, alasannya kerja, ya gitu kan. Jadi ya udah tuh saya cuma pikir, wah berarti saya udah ada pembagian tugas dong Romo. Jadi saya ngurus anak di rumah, suami cari uang di luar, gitu kan Romo. Jadi ya udah, lu capek, ya gue juga capek di rumah, gitu kan. Jadi kalau dia pulang nggak ada cerita diambil minum, ya ambil aja sendiri. Orang rumahnya segede-gede gitu juga, itu ngapain mesti diambilin gitu kalau saya gitu. Jadi seolah-olah normal-normal saja. Normal aja pas dia kerja di luar, saya kerja di rumah, sama kan? Nah gitu jadinya, kalau itu pembelaan saya. Ya gitu. benar. Ibu benar. Benar kan? Ya. Daripada saya dilempar mic, saudara-saudara. Kasih pastor dia. Ya. Jadi kalau saya perhatiin permasalahan kami itu adalah di saat kami itu sudah mulai tidak saling memperhatikan, nggak saling nanya kabar, nggak saling nanya tadi kerja apa, tadi masalah apa gitu. Ya, Jadi masing-masing udah sibuk, saya dengan sibuk anak-anak, dia dengan sibuk pekerjaan gitu, dan dia pun sampai di rumah juga nggak berusaha apa yang bisa dibantu, enggak gitu kan. Ya makan, habis itu piringnya di situ pastor, nggak pindah ke tempat piring. Bapak benar. Takut dilempar juga ya. Jadi itu kalau pembelaan saya. Tapi kalau dihubungin sama tadi yang pastor bilang bahwa kita semua itu kepribadiannya beda, kita datang dengan kepribadian beda. Nah, benar yang dia bilang tadi. Dia tuh terbiasa melihat sosok wanita itu seperti mamanya. Mamanya itu berbeda 180 derajat sama saya. Mamanya itu tipikal orang yang kalau ngomong pelan. Oh, pelan. Saya asli Cina Betawi. Jadi kalau ngomong Merepet. Kayak petasan. betul Pastor. Jadi kalau saya nanya aja, kata dia kalau nanya aja kayak ngajak ribut. Padahal kalau buat saya itu biasa, standar. Bener kan? Bisa dilihat ya Mas Ferry. Kalau nanya itu kan udah kayak menginterogasi gitu ya. Ya banyak hal-hal yang sepele-sepele itu ya Pastor ya. Jadi memang yang bikin kami itu ya jadi nggak cocok di rumah gitu ya. Jadi urusan saya ngerasa saya udah capek gitu. Kenapa pula masih suruh gotong galon aqua? Ya besok aja tunggu si Bibi datang lah gitu kan.
masih ada minuman juga di gelas gitu. Terus kalau nggak istri saya kayak tadi lampu nggak diganti-ganti, terus dia berusaha mengganti lampu sendiri, ya bagus lah saya bawain tangganya. Saya seneng gitu. Tepuk tangan untuk istri apa? Suaminya memfasilitasi istrinya supaya istri aktif dan lebih ahli. Di situ dia tambah marah. Saya kan bingung ya, maksud saya bagus ya dia kan mau belajar memperbaiki sendiri gitu. Jadi saya ajarin sekalian naik tangga gimana gitu, sama gimana mendeteksi lampu kalau rusak tuh gimana gitu. Tapi habis itu dia tambah marah gitu. Jadi di situ terus belakangan saya belajar bahwa memang otak pria sama wanita tuh berbeda gitu ya. Saya nggak boleh mikir pakai logika gitu. Kadang-kadang kan kalau saya mikir pakai logika, ya udah praktis jadi bagus. Jadi kalau ada lampu rusak dia bisa betulin sendiri. Tapi kan dia pengennya kalau udah pulang ya harus perhatiin keluarga dong gitu. Gitu. Nah itu yang bikin kami itu dari hal sepele sih, sepele itu banget gitu ya, tapi ribut sampai benar-benar kayaknya udah gak ada kedekatan sama sekali. Oh, akibatnya you fight one another. Ya berantemnya sih gak sampai lempar-lemparan piring gitu Justru ya. diam-diaman pastor. Diam-diaman. Jadi kayak temen menikah tapi jadi kayak temen kos semua gitu. Nanti kalau tidur yang satu madep kiri, satu madep kanan gitu. Jadi walaupun sudah menikah kayak teman kos. Kayak temen kos. Bisa kawin lagi dong. Yang masih bisa mendekatkan ya benar-benar cuma anak-anak aja gitu kayaknya ya. Kayaknya kalau nggak ada anak-anak mungkin udah inilah gitu. Ya. Gitu. Nah itu yang jadi masalah bertahun-tahun sampai terus. Mam, boleh bisakah memperlihatkan satu konflik yang cukup besar? Konflik yang cukup besar. Apa Vin? Sebenarnya ini konfliknya urusannya masalah seks kalau menurut saya. Jadi dia itu tipikal pria yang senang kalau disentuh. Sedangkan saya tipikal wanita yang mandiri. Saya nggak suka gitu, saya risih gitu kan, pastor. Ada juga ya wanita yang kayak gini ya. Akhirnya banyak deh, pastor. Oh gitu. Nah akhirnya itu sepertinya itu yang menjadi puncak dari permasalahan kita gitu. Akhirnya diam-diaman. Saya merasa bahwa yang seperti tadi, cinta itu adalah diperhatikan. Saya nggak mendapat perhatian, sedangkan dia merasa cinta itu adalah saya juga harus memperhatikan dia lewat sentuhan atau apa. Nah itu jadinya dan tidak bisa dikomunikasikan, pastor. Masing-masing tidak mau ngomong. Jadi nggak mau ngomong, terus ya jadi komunikasi jadi ngaco gitu kan. Terus juga urusan ngejagain ya tadi juga kayak mertua sama adik gitu. Saya punya prinsip kalau dulu belajar gitu kan, pokoknya kalau keluarga besar ada masalah, saya akan langsung pokoknya terjun tambah babi bu, beresin masalah itu sampai bobok celengan, pokoknya buat bantu adik ipar gitu misalnya kalau lagi ada masalah gitu. Nah tapi kalau prinsipnya istri saya itu harus dibicarakan dulu gitu. Jadi pada saat saya melakukan sesuatu yang saya nggak bicarakan gitu kan, karena menurut saya ini keluarga lagi butuh bantuan, ya udah saya langsung janjiin udah pokoknya gini saya beresin dulu Sebagai pria langsung. sebagai pria gitu kan, saya anak laki-laki di keluarga gitu kan, saya langsung udah bilang makasih papa, udah pokoknya saya ngambil alih, saya gini semuanya gitu. Tapi itu langsung benar-benar juga jadi cukup panjang gitu ya. Iya, Berikutnya itu. karena saya merasa loh saya sebagai istri kok tidak dilibatkan gitu kan pastor. Jadi di situ saya merasa kok saya tidak dianggap gitu kan pastor. Padahal sebenarnya kalau dia ngomong pasti saya kasih sih pastor. Iya. Cuma ingin dihormatin aja ya. Ingin dianggap diajak ngomong. Diajak ngomong. Ya betul. Ya puncak-puncaknya sih ya pokoknya waktu itu saya akhirnya saya udah nggak mau ngomong lagi lah. Pokoknya kalau ngomong sama dia pasti kadang-kadang juga kan kita pengen pas sudah pulang gitu capek gitu ya, pengen pulang pengen cerita ada masalah apa gitu ya. Tapi kalau cerita sama dia masalahnya jadi malah tambah panjang gitu. Jadi akhirnya udahlah saya nggak cerita lagi deh, udah saya diem aja gitu. Jadi akhirnya saya malah lebih banyaknya ceritanya sama orang-orang lain gitu, sama ibu-ibu lain, sama apa gitu. Nah itu juga terus kayak bikin masalah baru. Menjadi masalah baru. Bukan menyelesaikan masalah. Ya betul. Bukan menyelesaikan masalah gitu ya. Terus ya berantem terus gitu kan. Sampai akhirnya saya dulu belajar kan dijerumuskan ikut CAP di sini kan. Saya masuk CAP. Wah waktu saya udah ikut CAP, saya ngerasa saya udah kenal Tuhan, saya tahu kebenaran gitu kan. Saya jadi tahu bahwa istri saya harus belajar kenal Tuhan. Jadi saya dirumuskan dia supaya masuk ke ini supaya ikut ke gereja. Karena dulu saya kerasanya waktu saya ikut itu yang saya dapatkan itu malah memang
kesombongan itu ya pastor ya, egonya seorang pria gitu ya. Saya ngerasa bahwa sumber masalah ini ada di istri saya. Jadi utama yang saya bilang adalah kalau rumah tangga ini mau beres, istri saya harus bertobat. Karena saya udah ngerasa saya udah orang benar. Baik, ya benar gitu loh. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Iya gitu. Jadi saya masukin dia dulu ke itu camp pemulihan ibu-ibu. Saya masukin camp wanita berhikmat. Tadi saya nggak tahu itu apaan gitu. Pokoknya saya masukin aja ke situ gitu ya, biar dia ceritanya bertobat gitu kan. Dan dia masuk dan keluar dari sana sih benar berubah gitu ya. 2 minggu lah gitu. Tapi habis itu kan saya diajak buat masuk juga. Saya masuk ke camp pemulihan buat bapak-bapak. Walaupun saya ngerasa saya nggak butuh di situ. Buat apa saya masuk itu gituan? Saya juga orang baik-baik kok gitu ya. Saya juga kayak begini karena saya nih di apa? Korban. Oh, korban istri. Iya, korban gitu kan. Jadi ya udah, saya nggak perlu lah gitu-gituan. Tapi terus saya dipaksa, saya masuk di sana, dari sana terus saya belajar gitu bahwa ternyata istri saya juga jadi galak di rumah gitu kan, tukang marah-marah terus sama anak, nggak sabaran semua. Ya sumbernya karena saya. Yes. Gitu aksi reaksi tadi ya. Iya gitu, karena saya yang pengennya dilayani, tapi juga nggak ngeliat bahwa istri saya juga udah capek 1 minggu gitu kan, ditinggalin, saya pergi keluar harus ini terus dia ngurusin anak. Saya selalu anggapnya bahwa saya lebih capek loh di urusan kerjaan, ini mikirin masa depan loh itu semua. Tapi saya nggak pernah mikirin ngurusin anak, itu juga capeknya kan sebenarnya itu 24 jam malah itu. Apalagi waktu anak-anak masih kecil banget, itu benar-benar nggak bisa dilepas gitu. Nah di situ saya belajar bahwa memang ternyata sumbernya dari saya yang salah. Itu akhirnya tahun 2016 kita sama-sama dipulihkan, kita mulai rekonsiliasi, kita mulai belajar gitu ya, tapi nggak instan lah. Sekitar 4-5 tahun kita berproses buat belajar saling mengurangi diri satu sama lain, karena kita belajar bahwa kalau mau disatuin sama Tuhan ya nggak mungkin 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, harus setengah tambah setengah kan. Jadi saya harus mengurangi diri, dan saya belajar juga buat supaya di rumah itu yang saya diajarin adalah di rumah itu saya harus jadi pelayan. Saya nggak boleh lagi minta dilayani gitu kan. Dan ya ajaibnya pun juga saya nggak perlu ngomong sama istri, saya nggak perlu cakap kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini gitu. Billy sendiri juga banyak berubah gitu ya selama 5 tahun terakhir ini gitu ya, dan puji Tuhan puncaknya jadinya ya pas 2 tahun pandemi kemarin ini gitu ya, selama kita 2 tahun terkurung di rumah gitu. Tahun pertama itu jadinya puji Tuhan walaupun nggak bisa kemana-mana, tapi kita benar-benar ngerasa jadi itu the real honeymoonnya yang kita kehilangan waktu lagi kita perkawinan dulu. Honeymoon yang nggak berasa apa-apa gitu ya, honeymoon yang isinya cuma berantem doang gitu, mikirin juga masalah seks waktu lagi kayak gitu. Kayaknya harusnya orang kalau honeymoon seksnya kayak begini gitu kan, dahsyat gitu. Kenapa gue yang semangat ya? Ini pasti lebih tahu ya. Penuh harapan kayak. Ya, kita belajar dekatnya di situ. Jadi selama pandemi kemarin kami saya banyak belajar. Saya sekarang banyak sharing sama Vili gitu juga. Kita sekarang ngeluangin waktu. Jadi kalau dulu saya paling gak demen ngantar anak sekolah pastor. Karena buat saya, buat ngapain kita capek berdua? Capek salah satu aja, yang satu jaga badan. Jadi istri saya antar anak bangun pagi, saya bangun siang. Tapi banyakan dia jaga badannya daripada saya. Jadi kan ngapain dua-duaan capek gitu kan, mendingan gitu. Nah tapi saya belajar bahwa kalau pada saat saya tahu bahwa kita di perkawinan ini harus belajar saling melayani, ya udah bangun pagi bareng-bareng gitu kan, walaupun malamnya harus habis ngapain. Karena saya juga tahu dia malam itu juga kadang-kadang tidurnya juga banyak lebih malam dari saya gitu kan, harus cuci piring dulu, masih harus bantuin urusan kerjaan juga, ngurusin pembukaan kantor semuanya gitu. Terus ya udah bangun pagi, nganterin anak, terus kita luangkan waktu buat sarapan bareng, ngobrol bareng, dan itu yang kami rasa ini juga mendekatkan kami berdua gitu pastor. Jadi kami ini sekarang ya saya ngerasa jadi kayak punya teman baru lah sekarang gitu ya. Siap, tepuk tangan. Bagaimana dengan Billy sendiri? Buah-buah apa tadi kan rupanya kuncinya menurut Billy ya diawali dari kerendahan hati ini. Apakah itu diakui juga oleh Billy? Nah ini balance sih pastor, karena dia merendahkan diri, dia merendahkan hati, mau ikut melayani gitu ya. Otomatis saya juga menurunkan standar saya.
saya ini tipikal orang yang perfeksionis. Jadi itu saya bawa ke dalam pernikahan. Rumah itu nggak boleh kotor, anak makan nggak boleh berantakan. Jadi begitu berantakan sedikit, saya ngomel. Apa-apa pokoknya semua segala tuh bikin saya ngomel aja, intinya mah gitu. Nah tapi abis itu karena dia juga berusaha untuk melayani, membantu. Dia membantu cuci piring, Pastor. Tapi begitu saya cium piringnya masih bau amis. Saya pengen marah gitu kan. Aduh dia bener nggak usah nyuci deh gitu ya. Daripada kalau nyuci nanti saya nyuci lagi gitu kan. Ya udah tapi. Kalau dulu dimarahin beneran Pastor. Gitu. Udah nggak usah nyuci. Sakit hati kan. Nah akhirnya bener seperti tadi. Jadi karena pasangan bilang nggak usah nyuci, ya udah dia nggak nyuci. Tapi akhirnya saya marah. Aku nggak mau bantuin gitu kan. Bantuin saya. You see, wanita. Terus kalau udah marah nggak ketahuan Pastor, kenapanya gitu? Ya betul. Toto. Ini yang menyebabkan saya tidak mau hidup dengan wanita kayak gitu. Dibantuin salah, nggak dibantuin minta dibantuin. Maunya apa wanita itu? Anda beruntung Pastor tidak. Oke, teruskan. Nah, jadi semenjak itu saya juga menurunkan standar saya, Pastor gitu. Jadi saya juga melihat bahwa oh ya udah dia juga berusaha gitu ya. Saya juga jadi nggak yang terlalu oh ya udah meskipun karena saya sih masih cium, masih bau amis gitu ya. Udah saya nggak ngomong, saya cuci lagi gitu. Kalau dulu saya ngomel gitu kan. Nah terus kalau misalnya kayak gosok gigi, itu kan odol kebuka kemana-mana. Itu dulu saya ngomel pasti. Kenapa sih nggak mau ditutup lagi? Tutup dong gitu kan. Tapi itu nggak berubah, tetap aja Pastor. Buka aja terus itu odol. Udah saya ngomel tiap hari tetap ya udah akhirnya saya diemin aja. Terus saya pikir ngapain ya saya capek juga. Nah itu akhirnya berarti kan saya menurunkan standar. Ya, setelah didiamkan masih terbuka. Terbuka. Bagus, haleluya. Bapak konsisten, konsisten. Bagus. Dan akhirnya saya Kalau jorok lah selama-lamanya. betul Pastor, karakter tidak bisa dirubah. Tapi naruh anduk udah bener sekarang Pastor. Haleluya ada perubahan. Nah itu pokoknya jadi saya juga pikir-pikir gitu ya kenapa saya capek-capek gitu. Nah setelah saya ikut camp pemulihan itu juga saya tuh kayak diingatkan gitu loh bahwa saya tuh bersyukur dong kalau misalnya rumah kotor berarti kan masih ada kehidupan gitu kan. Itu di situ tuh saya baru oh iya ya kenapa sih kan kotor bisa dibersihin gitu atau diemin aja lah besok juga nanti kalau saya udah mau saya bersihin gitu Pastor. Cuman kenapa itu harus membuat saya jadi tidak bahagia. Nah tadi waktu Pastor bilang bahagia itu adalah pilihan saya gitu kan. Iya kenapa saya mesti ngomel ya, kalau saya ngomel kan saya capek gitu kan. Nah itu akhirnya Pastor. Akhirnya menerima ketidaksempurnaan sebagai Betul. sebuah bagian. Betul. Dalam Amin. perkawinan ya. Yes. Dan saya juga ingin mengatakan gitu, jangan lupa Yesus pun lahir di kandang domba yang tidak sempurna, Amin. tidak beres. Tepuk tangan untuk pasangan yang sungguh indah sekali berbagi. Tentunya saudara kita Tini dan Fili ini akan tetap berbagi beberapa poin juga nanti, bahwa tadi dilihat hal yang bagus sekali apa pada saat Tini mengatakan saya mencoba untuk merendahkan hati saya, mulai care, peduli pada istri saya, mulai memikirkan istri saya, dan akhirnya istri pun mulai menurunkan standar dia. Jadi saya itu bukan nikah dengan seorang suami yang bisa menutup odol dengan baik, karena dia bukan tukang odol. Jadi Bapak Ibu, mari sejenak kita rehat sejenak, barang 5-10 menit. Kalau Anda mau show in, ayo. Kita tepuk tangan bersama-sama.